Swastiastu. Salam harmoni. Halo semuanya. Jadi, perkenalkan, nama saya Nikoma Rada Pratiwi, NIM 21170412444. Di sini saya akan membahas mengenai materi-materi yang sudah diberikan Ibu Putri. Simak video selanjutnya. Terima kasih. Nah, teman-teman, disimak dari bab 1 yuk. Di mana bab 1 ini akan membahas mengenai pengertian etika bisnis menurut para ahli, di mana seperti Kabertens, Budi Sarunto, dan lainnya, melainkan yang sudah dipaparkan dari kelompok 1 waktu ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika bisnis sebagai prinsip dan aturan bagi pelaku bisnis agar tetap bertransaksi, berealisasi, berkomitmen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Etika bisnis adalah aturan yang mengatur tentang benar dan salah menjalankan bisnis. Fungsi etika bisnis yang pertama yaitu membangun trust, di mana membangun trust ini sangat penting. Yang kedua, tujuan. Tujuan di sini ada dua, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek. Yang ketiga, prinsip etika bisnis yang pertama, prinsip kejujuran, integritas moral, kesetiaan. Perkembangan etika bisnis ini seiring dengan adanya globalisasi, maka bisnis pun tidak mau harus mengikuti keadaan ini. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu harus mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan norma etika, perusahaan yang baik seperti akuntabel, memiliki good governance atau citra perusahaan yang penting baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, lalu dilanjutkan dengan perilaku yang tidak etis. Perilaku tidak etis ini beberapa perilaku yang mencerminkan perilaku tidak etis. Yang pertama seperti mencuri ide bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan ke bab 2. Disimak yuk. Terima kasih. Dan dengan bab 2, pada umumnya teori etika ini membicarakan mengenai bagaimana perilaku berbisnis yang baik sesuai dengan norma, meskipun terdapat 4 teori besar yang harus dipelajari dengan konsep. Terdapat beberapa teori dalam etika bisnis, berikut diantaranya. Yang pertama, teori keutamaan. Teori keutamaan jadi teori pertama dalam etika bisnis. Kedua, teori hak. Teori hak berbicara terhadap sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang. Ketiga, teori deontologi. Teori menekankan pada kewajiban seseorang dalam berperilaku yang sesuai dengan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu teori teologi. Teori beranggapan bahwa bisnis etis merupakan sesuatu yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga mencapai tujuan akhir. Nah, dilanjutkan ke bab 3. Bab 3 ini kita akan membahas mengenai perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Nilai etika merupakan nilai moral dan norma yang menjadi pedoman bagi baik suatu individu maupun satu kelompok dan mengatur tindakan atau perilaku dalam etika. Ada yang disebut dengan nilai etika. Nah, misal saja contoh perilaku tidak etis. Waktu ini ada beberapa lalu kasus-kasus terkait dengan pelanggaran nilai toleransi kerap kali terjadi, seperti kasus yang baru ini terjadi di Bali, tepatnya di Denpasar. Seorang turis asing berinisial N tertangkap basah sedang mencuri-curi tembok. Yang kedua, perilaku etis. Perilaku etis yang sempat menghebohkan Indonesia yang dilakukan oleh beberapa remaja, yaitu bisa disebutkan yaitu kelompok Pandawara membersihkan lingkungan seperti sungai di daerah Jakarta. Ada beberapa sungai yang keadaannya sangat memprihatinkan karena perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan dan menyebabkan sungai menjadi ladang sampah. Di mana bab 4 ini akan membahas mengenai story bisnis dan perubahan etika bisnis. Dengan seiring perkembangan zaman, dunia bisnis mau tidak mau harus beradaptasi dengan perubahan yang ada sesuai zaman. Untuk mengetahui etika bisnis secara lebih detail, maka berikut beberapa perkembangannya menurut Bertens. Yang pertama yaitu awal sejarah. Di awal sejarah, filsafat Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lain meneliti bagaimana cara terbaik untuk mengatur kebaikan manusia bersama dalam suatu negara dan membahas bagaimana kehidupan ekonomi dan kegiatan niaga sebagainya diatur. Yang kedua yaitu masa peralihan. Pada tahun 1960-an, perkembangan baru terjadi sebagai persiapan munculnya etika bisnis pada dekade berikutnya. Yang ketiga yaitu etika bisnis di Amerika Serikat tahun 1970-an. Jadi di sini ada misi etika. Misi etika memiliki misi untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pembisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur, adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang. Lalu dilanjutkan dengan teori normatif, meta, deskriptif, dan etik. Bisnis internasional, di mana
Bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Bisnis internasional meliputi perdagangan internasional, ekspor, dan impor. Aspek-aspek etis dari korporasi multinasional, multinational corporation, korporasi internasional, transnational corporation. Lalu dilanjutkan dengan whistleblowing. Whistleblowing adalah tindakan karyawan yang mengungkapkan informasi yang mereka yakini sebagai bukti kesalahan, manajemen yang parah, pemborosan dana yang besar, penyalahgunaan wewenang, bahaya besar, dan spesifik. Lalu dilanjutkan dengan penerapan whistleblowing dalam bisnis. Yang pertama, menjalankan bisnis dengan skema kerja tanpa korupsi, selalu mendengarkan aspirasi pekerja, menyediakan kotak saran anonim, memberikan sikap dan kepercayaan pada loyalitas karyawan, menerapkan kebijakan hotline pelaporan pelanggaran, menjalankan kebijakan bisnis penuh keterbukaan. Mengenai sumber-sumber dan nilai perilaku etika. Yang pertama, ada 4 sumber dan nilai perilaku etika bisnis, yaitu agama, filosofi, budaya, dan hukum. Di mana yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai agama. Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadian kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berkaitan dengan adat istiadat dan pandangan dunia yang menyambungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Implementasi agama bisa dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Pada zaman dahulu, adat menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Nah, jadi pada dasarnya ada persamaan dalam tiap-tiap agama menyangkut hubungan dengan dasar dalam beretika, di mana yang pertama itu keadilan, kedua saling menghormati, ketiga pelayanan, keempat kejujuran, di mana setiap agama pasti memberikan pelajaran yang mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu dilanjutkan dengan filosofi. Nah, salah satu sumber nilai-nilai etika yang juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan oleh manusia adalah ajaran-ajaran filosofi. Ajaran filosofi tersebut bersumber dari ajaran yang diwariskan. Ajaran ini sangat kompleks yang menjadi tradisi klasik yang bersumber dari berbagai pemikiran para filsuf-filsuf saat ini. Ajaran ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Lalu dilanjutkan ke yang nomor 3, yaitu budaya, di mana budaya merupakan sebuah warisan yang diturunkan dari generasi ke generasi yang lain, di mana nilai-nilai ataupun aturan yang telah ada di masa sebelumnya kemudian akan menjadi sebuah standar dalam berperilaku sehari-hari, menyatakan bahwa budaya organisasi mempengaruhi perilaku dan menjadi sistem nilai serta kepercayaan yang dapat dianut bersama. Nah, lalu dilanjutkan dengan yang terakhir, yaitu hukum, di mana biasanya hukum dibuat setelah pelanggaran-pelanggaran terjadi dalam komunitas. Arti hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan dari beberapa penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, masyarakat dalam berbagai cara, dan bertindak sebagai perantara dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupayakan terhadap kriminalisasi. Cara negara dapat menuntut hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia, memperluas kekuasaan politik, serta perwakilan mereka yang akan dipilih. Baik, sekian dari saya untuk bab 5. Nah, sekian video yang bisa saya paparkan, sekian materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Baik, sekian dari saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Tetap semangat belajar semua teman-teman.